Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Yesus tidak berkarya di Yerusalem yang lebih homogen, tapi dia berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena pada masa itu ada provinsi Yudea, Galilea, dan satunya lagi adalah Samaria, Takronitis. Ya, tempat ini satunya diperintah Herodes Archelaus. Herodes Archelaus ini kurang ajar karena dia lebih jahat dari bapaknya. Herodes Agung dipecat oleh Kaisar Roma, diganti wali agung sementara yang namanya Pontius Pilatus. Lalu yang kedua wilayah Galilea, dan yang ketiga dipimpin oleh Herodes Filipus. Galilea dipimpin oleh Herodes Antipas. Nah, saudara-saudara, tentang Galilea itu nubuatan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 8 ayat 23 yang disebut Tuhan di kemudian hari akan memuliakan jalan laut seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dari situlah Injil dimulai, yaitu Injil dimulai di Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Oleh karena itu bahasanya juga multilingual. Ini bukan kebetulan. Semua ini adalah rancangan Tuhan. Maka begitu gereja berdiri, dia mewarisi warisan kebudayaan ini. Nah, karena mewarisi budaya yang berbeda, proses untuk saling mendewasakan diri itu terjadi. Apa yang pertama-tama memancing kontroversi itu? Pertama, orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya, karena waktu itu banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya. Sekte Yahudi itu ada Saduki, ada Parisi, ada Eseni yang meninggalkan bagi kita laut mati, itu penemuan naskah gulungan laut mati. Kemudian Parisi, setelah Parisi, dari Parisi itu muncul Nostrim, yaitu Nasrani tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristen itu nyolong kitabnya Yahudi, orang tidak ngerti sejarah. Ya toh, kecuali kalau Anda lahir di Cina memakai kitab Taurat, itu namanya nyolong kitabnya Yahudi. Namanya juga sama-sama Yudaisme, dan Parisi itu salah satu varian dari Yudaisme. Ada Eseni, ada Saduki. Sadukinya punah karena bait Allah sudah punah, mereka kehilangan pekerjaan. Kan biasanya kan menjadi imam besar, penguasa bait Allah hancur tahun 70, hilang orang Saduki. Eseni dihancurkan Roma tahun 68 Masehi. Tinggal dua sekarang, yaitu Parisi yang kemudian mereformasi diri sejak abad kedua, sejak zamannya Rabi Yohanan ben Zakkai, pasca runtuhnya bait Allah di Yerusalem. Itulah yang sekarang disebut Yahudi Rabbinik. Sementara satunya lagi kelompok pengikut Yesus dari Nazaret, itulah Kristen. Jadi sama-sama Yahudi mula-mula, tidak ada yang colong-menyolong itu. Ini memang mulutnya kaum polemikus itu memang tidak terdidik, ngomongnya keras, tapi isinya tidak ada. Kadang-kadang data sejarahnya mana tidak ada, tidak bisa menunjukkan, kecuali ayat dicomot ayat, kemudian dipenuhi oleh kebencian dengan yang lain. Kalau bagi saya, kita beda ya beda lah, tidak usah kita ributkan, gitu aja kok repot, kata Gus Dur kan gitu dulu kan. Beda ya beda itu soal pilihan, tapi jangan memfitnah orang lain. Maka saya selalu menjelaskan sejarahnya panjang lebar. Kalau nggak panjang lebar nggak bisa, karena ini runutan sejarah yang panjang. Bayangkan 2000 tahun kemudian mau disingkat seperti apa, ya kan? Tapi paling tidak ada tema-tema sentral yang seharusnya kita kuasai. Saya ngomong sama murid-murid saya, kamu kalau belajar dari saya, kalau kamu mimpi belum pada tema ini, kamu belum lulus. Jadi orang itu kalau belajar sungguh-sungguh, mimpi pun itu mimpi pelajaran. Tapi kalau kamu mimpi masih babi guling, itu belum lulus, berarti belum masuk, ya kan? Nah, kelompok pertama ini ingin memaksakan hukum Yahudi kepada kelompok yang kedua. Kelompok Yerusalem ingin memaksakan hukum Musa ini kepada kelompok Antioquia. Lalu karena kemiskinan data sejarah itu,
Para polemikus itu menuduh luar biasa, dan biasanya kambing hitamnya Rasul Paulus. Paulus telah memalsukan Injil. Paulus telah membebaskan orang-orang untuk tidak mengikuti hukum Taurat. Yang dibebaskan Paulus itu yang mana? Karena dalam sejarah ini bukannya sejarah Kristen loh. Anda bisa cross check dari saudara kita orang Yahudi rabbinik itu. Ada dua hukum yang ditentukan untuk umat manusia. Nah, satu, hukum Nuh. Hukum Nuh itu diangkat dari mana? Dari kitab Kejadian pasal 9. Hukum Nuh itu kalau orang Yahudi mensistematisir atau menggolongkan menjadi 7 bagian yang dikenal dengan Sefa Misfot Bene Noah. Sefa itu 7, Misfot itu hukum-hukum, Bene Noah itu anak-anak Nuh, ya. Dan yang kedua adalah Hataryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Nah, jumlah 613 hukum Musa, 7 hukum Nuh itu bilangannya baru muncul setelah masa Kristen, kira-kira mulai abad ketiga. Tapi isinya itu juga, ya. Jadi hukum Yahudi itu berlaku bagi orang-orang Yahudi, ini berlaku hukum Musa. Ketika murid Yesus ada yang dari kalangan Yahudi, mereka tetap memakai hukum Yahudi ini. Makanya Paulus menyunatkan Timotius. Coba baca di Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Paulus mau agar Timotius yang beserta dengan dia disunatkan. Paulus menyunatkan Timotius. Jadi Paulus tidak pernah menghalangi hukum sunat. Karena apa? Timotius disunatkan. Tapi masalahnya kenapa Timotius melarang menyunatkan Titus dalam Galatia? Ya kan? Ya memang harus dilarang karena Titus orang Yunani, Timotius ibunya Yahudi. Jadi Paulus justru menegakkan hukum ini, pembagian hukum Nuh dengan hukum Musa ini. Kan clear kan? Kalau sampai hari ini saudara kepingin tahu orang Kristen yang dalam kehidupan gerejawinya bersunat, itu gereja ortodok Koptik disunat. Tapi yang menyunatkan anakmu jangan melarang orang lain tidak bersunat. Karena sunat bukan ukuran keselamatan. Itu hanya tradisi. Kalau dalam kalangan gereja ortodok Koptik itu tradisi. Umurnya sunat pun 3 hari. Karena itu tradisi orang Mesir kuno. Orang Yahudi tradisinya lebih kemudian daripada tradisi Mesir. Karena apa? Abraham itu hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau Anda pergi ke kuil Karnak di Mesir, itu gambar praktek orang Khitan itu sudah muncul 1000 tahun sebelum Abraham. Itu sunat sebagai tradisi. Nah sekarang kalau kamu menonjolkan sunat sebagai setia pada hukum Musa atau hukum Ibrahim, kamu sunat pada hari keberapa? Hari ketiga, ya bukan hukum Ibrahim. Karena Abraham disunat pada usia 8 hari. Berarti kalau disunat usia 3 hari, ini sunat gaya Mesir, ini kontekstualisasi. Kamu sunat umur berapa? Saya sunat 12 tahun Pak, ya bukan Ibrahim. Wong Ibrahim umur 8 kok. Kamu sunat lulus SD Pak, ya bukan Ibrahim. Ibrahim angkat 8 kok. Usia 8 hari gitu loh. Jadi jangan sok lah, tahu sejarah dulu. Ya, tuh. Kemudian mau dipaksakan kepada orang bukan Yahudi. Jelas tahu Paulus dipersoalkan. Tapi Paulus tidak pernah membatalkan apapun. Dia hanya mengembalikan pada relnya. Ya, yang percaya pada Yesus itu dilihat kamu dari golongan apa? Dari golongan Gentiles, dari golongan Gojim. Ya sudah ikut hukum Nuh. Berarti boleh dong makan babi, boleh. Siapa yang melarang? Memang zaman itu boleh kok. Babi baru dilarang setelah tahun 1400 sebelum Masehi, zamannya Musa. Dan hukum itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Ini kacau balau, orang-orang pada bingung nyalain saya. Tapi saya selalu, ayo kita adu data. Coba kamu baca teks ya, Yahudi punya ini. Namanya Traktat Sanhedrin 86a. Di situ disebutkan ya, hukum Nuh itu ada 7. Ini kalau tidak paham ini kita tidak sulit memahami sejarah gereja awal. Ya,
Kecuali kalau sejarah gereja Betel, Pentakosta itu boleh, ya toh? Tapi detailnya Anda mesti belajar dari abad pertama.